Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi, sudah siap kalian semuanya untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Ya, tolong dipersiapkan alat tulis menulisnya untuk mencatat materi pembelajaran kita pada hari ini. Di sini kita masih membahas tentang masalah pasar. Minggu kemarin tentang masalah pasar ini sudah ibu bahas tentang masalah pengertian pasar, fungsi pasar, dan juga jenis pasar menurut wujudnya. Sekarang ibu lanjutkan masalah jenis pasar ini, yaitu ibu lanjutkan ke materi bahwa pasar itu menurut jenis barangnya dibagi atas dua bagian, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Apa itu pasar konsumsi? Pasar konsumsi yaitu pasar yang menjual barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, ini adalah pasar tradisional atau juga supermarket. Tahu kan nih anak-anak ya, pasar tradisional dan supermarket? Ya, kita lihat lagi di sini ada pasar produksi. Pasar produksi di sini yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti halnya tenaga kerja, bahan baku, dan mesin-mesin. Contohnya itu di sini adalah pasar bahan baku, pasar bursa kerja, dan juga pasar modal. Baiklah anak-anak ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu pasar tenaga kerja. Di sini di sini diproduksi dari berbagai macam yaitu produksi yang akan dipasarkan. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis pasar menurut luas dan distribusinya. Sekarang kita lihat di sini. Pasar menurut luas distribusinya dibagi atas 5 bagian. Yang pertama, itu ada pasar setempat. Yang kedua, pasar daerah. Yang ketiga, pasar nasional. Yang keempat, pasar regional. Dan yang kelima, pasar internasional. Anak-anak, tahu nggak apa yang disebut dengan pasar setempat? Pasar setempat itu yaitu pasar yang menjual dan pembelinya hanya dari penduduk setempat. Ya, contohnya itu ada pasar ikan, pasar sayur yang ada di daerah desa-desa. Kemudian pasar daerah. Apa itu pasar daerah anak-anak ibu? Nah, pasar daerah itu di sini yaitu pasar yang ada di setiap daerah yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan oleh penduduk daerah tersebut. Kita lihat di sini tadi ibu membahas tentang masalah pasar setempat. Nah, itu contohnya adalah pasar ikan. Nah, biasanya pasar ikan ini adanya di Muara Angke. Ya, ibu lanjutkan kembali. Pasar tradisional. Maaf anak-anak, pasar nasional maksud ibu. Nah, pasar nasional itu yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang yang meliputi hanya satu negara. Contohnya itu pasar modal, seperti halnya Bursa Efek Indonesia. Kemudian poin yang keempat, pasar regional.
Pasar regional itu apa? Nah, pasar regional itu yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang yang mencakupi suatu wilayah, kawasan atau juga organisasi tertentu. Contohnya di sini ada kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Di sini adalah sebuah persetujuan oleh negara-negara ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Kita masuki berikutnya, pasar internasional. Pasar internasional di sini yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang untuk keperluan masyarakat internasional. Contohnya itu ada pasar tembakau. Pasar tembakau yaitu contohnya ada di Jerman atau juga pasar kopi di Santos, Brazil. Nah, kita lihat di sini yaitu tembakau. Tembakau ini banyak dijual, yaitu tadi sudah Ibu katakan bahwa ada pasar tembakau, bisa juga di Zimbabwe atau juga di Brazil, ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pasar menurut struktur organisasinya. Pasar menurut struktur organisasinya ini ada yang disebut pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu memiliki syarat. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjualnya itu banyak. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Kemudian yang ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, informasi pasar itu bersifat sempurna. Dan yang kelima, harga terbentuk melalui mekanisme pasar. Berikutnya, poin yang berikutnya lagi. Poin yang B, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, ada pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli itu yaitu pasar yang dikuasai oleh seseorang penjual atau produsen. Pasar monopoli ini hanya ada satu penjualnya, sedangkan pembelinya banyak dan harga ditentukan oleh penjualnya. Contohnya itu ada perusahaan listrik negara. Tahu kan ya anak-anak ya, perusahaan listrik negara? Nah, ini adalah salah satu dari pasar monopoli. Kemudian kereta api Indonesia atau disebut juga KAI dan yang lain-lain ada contohnya lagi. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu ambil contoh tadi yaitu PLN. Inilah salah satu pasar monopoli yang ada di Indonesia. Semua masyarakat Indonesia membutuhkan asupan listrik dari yaitu PLN. Anak-anak Ibu, yang kedua ini di sini ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini yaitu pasar yang memiliki beberapa penjual. Karena modal yang dibutuhkan itu besar dan sumber dayanya sulit untuk didapatkan. Contohnya, perusahaan mobil dan sepeda motor. Berikutnya lagi ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu yaitu di sini pasar yang memiliki banyak penjual dan barang yang dijual itu sejenis, tetapi lebih bervariasi dan terdiferensiasi. Contohnya kita ambil contoh yaitu sabun, sampo, pasta gigi, dan yang lain-lain sebagainya. Anak-anak Ibu tahu enggak? Ya, di sini tadi Ibu ambil contoh yaitu pasta gigi. Kalian tahu enggak sebenarnya bahwa kalau seandainya kita menyebutkan pasta gigi itu, kita sering sekali menyebutkannya dengan kata-kata odol. Padahal sebenarnya
Odol itu adalah merek dari pasta gigi. Pasta gigi yang ada di Jerman. Nah, mungkin anak-anak belum banyak mengetahuinya ya. Nah, ternyata odol itu adalah sebuah brand atau merek dari pasta gigi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu akhirin saja materi pembelajarannya kita pada pagi hari ini. Ya, tetap jaga kesehatannya ya anak-anak ibu sekalian, agar kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.